Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan di Kudus membubarkan sejumlah acara hajatan yang digelar warga. Di antaranya pada Jumat 6 Juni lalu di Kecamatan Bae karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Angka penambahan kasus positif COVID-19 terus meningkat setelah 2 hari berturut-turut kasus harian. Saat ini, Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19. Berdasarkan data dari Pusat Sains dan Teknik Sistem di Johns Hopkins University, total kasus yang terpapar COVID-19 di Indonesia mencapai 2,53 juta kasus dan 66.464 yang meninggal dunia per tanggal 13 Juli 2021. Angka ini masih bertambah sampai saat ini. Untuk mengurangi kasus positif COVID-19, Indonesia tengah menggalakkan program vaksinasi COVID-19. Sebelum itu, kita harus mengetahui pentingnya melaksanakan vaksinasi COVID-19. Mengapa vaksin itu penting? Vaksinasi COVID-19 bekerja dengan menciptakan sistem imunitas dengan mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19 dan memberikan perlindungan pada tubuh dari infeksi COVID-19. Sehingga vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Fakta dan hoaks vaksin COVID-19. Pertama, vaksin COVID-19 mengandung magnet. Faktanya, lubang jarum suntik sangat kecil. Tidak ada partikel magnetik yang bisa melewati. Vaksin berisi protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam. Kedua, setelah menerima vaksin COVID-19, seseorang tidak perlu memakai masker lagi. Faktanya, tetap perlu memakai masker dan menghindari kontak dekat dengan orang lain. Karena tidak diketahui secara pasti apakah masih membawa virus dan menularkannya kepada orang lain atau tidak. Perlindungan terbaik adalah menerapkan 5M. Ketiga, kode batang vaksin COVID-19 akan dipasangkan di tubuh. Faktanya, kode batang tersebut bukan berbentuk microchip dan tidak dimasukkan ke dalam tubuh manusia, melainkan akan disematkan di botol vaksin. Kode batang tersebut berisi nomor identitas vaksin COVID-19, tanggal kadaluarsa, nomor seri, dan sebagainya. Sebelum kita melakukan vaksinasi, kita harus tahu apa syarat penerima vaksin. Yang pertama, jika pernah terpapar COVID-19 dan sudah sembuh lebih dari 3 bulan, maka bisa diberikan vaksin. Yang kedua, berusia di atas 18 tahun. Yang ketiga, bagi ibu hamil, vaksinasi masih harus ditunda. Yang keempat, tekanan darah harus di bawah 180/110 mmHg. Yang kelima, para pengidap penyakit kronik seperti PPOK, asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, penyakit hati yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, maka vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan. Hal-hal berikut yang harus dipersiapkan saat akan melakukan vaksin. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, hindari olahraga berlebihan sebelum vaksin. Yang keempat, memakai masker. Dan yang kelima, hadir tepat waktu. Setelah melakukan vaksin, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah tunggu 15-30 menit untuk melihat reaksi setelah vaksin. Yang kedua, jika demam, konsumsi obat pereda demam seperti paracetamol. Yang ketiga, banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Yang keempat, nyeri suntikan dapat diatasi menggunakan air dingin. Yang kelima, apabila terdapat reaksi berlebih, dapat langsung menghubungi dokter terdekat. Yang keenam, tetap jaga protokol kesehatan dan 5M. 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, warga Lecin terutama khususnya dalam masa pandemi COVID-19 seperti kita ketahui bersama masih belum berakhir. Jadi saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada terutama di wilayah Kecamatan Lecin, mari kita terus meningkatkan protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Yang pertama, terus menggunakan masker pada saat kita semua melakukan aktivitas. Kemudian jangan lupa selalu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan memakai sabun tentunya. Kemudian meningkatkan imunitas kita dengan gizi yang cukup dan seimbang. Kemudian dan selalu menjaga jarak, jangan berkerumun. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita terus bahagia, tetap beraktivitas bagaimana biasanya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi kita akan berakhir. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tingginya kasus COVID-19 adalah dengan vaksinasi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, apapun vaksin yang akan diberikan, mari kita sukseskan program pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.